المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواننا المرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والكاتبين ولسيدنا الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل وحمل العرش عليه السلام أجمعين، خصوصا إلى سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة أجمعين ولجميع الأنبياء والصالحين والعاملين والملائكة المقربين والأكرم الرحمن الكرام الكاتبين وسائر الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل وحمل العرش عليه السلام أجمعين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أولياء من كل ولي من أولياء الله من مشارق الأرض إلى المغرب يا بر والبحر وجميع أولياء تسأل القدس الرحمن وخصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وصاحب الكرامة الإجازة قدس سرها إلى حضرة سيدنا جريج البغدادي وسيد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة النبي خضر النبي إلياس النبي إدريس عليه السلام أجمعين. ثم إلى واحد جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالنا وخالتنا وعمنا وعمتنا وجميع أساتذتنا مشايخنا وجميع جماعتنا وجميع زوجاتنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن حضر في هذا المجلس وفي هذا المسجد رحمه الله تعالى عليهم أجمعين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله والشكر لله والخير والشر بمشيئة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sampai kita bisa berjumpa, bersua dan duduk bermajlis. Semoga dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan kita jalankan untuk senantiasa kita beristiqomah dalam ibadah, beristiqomah untuk menjaga niat kita. Semoga dilipat gandakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita menjaga lisan kita untuk senantiasa basah dalam bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bukti cinta kita seringnya menyebut dan seringnya kita mengingat bahwa adanya kalbu kita dengan penuh hidayah yang dilengkapi dengan iman dan Islam serta ketakwaan tidak lain adalah daripada tongkat estafet para ulama yang datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari nikmat yang agung bila kita mengingatnya, kita bersyukur kepadanya dan kita menjaga dan melestarikan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita kelak harapannya diaku dan dicinta oleh baginda dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di kadi kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Buya Kiai Haji Muzadi Musannif, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan diberikan kemuliaan untuk kehidupannya dan untuk kita sebagai jamaah dan keluarga serta keturunan-keturunannya, sehingga kita dapat bermanfaat atas harapan dan doa dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam pembahasan kitab Fathur Rabbani dari karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, masuk ke dalam bab 6, majlis ke-6, yaitu satu nasihat yang datang dari seorang mukmin untuk saudaranya.
Karena kita tahu cerminan seorang mukmin itu adalah qalbu yang senantiasa bersih dan suci. Yang seorang mukmin ini melupakan kepentingan-kepentingan makhluk karena dia percaya bahwa hubungan antara hamba dan Rabb-nya itu adalah totalitas dalam menjaga akidah kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akhirat, melupakan apa yang ada pada kita, itu juga bagian dari kiat untuk menjaga keimanan kita, agar ketika dia sudah sampai level tarafnya, kita dapat menyumbangkan sesuatu yang memang Allah berikan dari cinta keimanan tersebut. Jadi di sini dia ingin mengingatkan bahwa bersihnya hati kita, kalau sudah masuk ke qalbu, lalu tumpah kepada level-level tertentu, kita akan bisa menjadi penasehat kepada mukmin yang lainnya. Ya. Kalau tanpa itu, kita akan terhijab, terhalang. Tanpa kita menguatkan diri kita untuk cinta kepada Allah dan percaya bahwa ada hari pembalasan, ada hari perhitungan, ada hari kita bakal diperjumpakan dengan amal. Kalau kita tanpa percaya begitu, nggak bakal. Allah kasih nur, cahaya di dalam kalbu kita. Kita cuma dikategorikan sebagai mukmin dan muslim yang ikut-ikutan, yang tibang katanya doang, KTP. Kalau lagi puasa kita ikut lapar, kalau lagi rame-rame ada acara kita ngikut nimbrung, tapi tidak ada pendalaman iman, tidak ada penghayatan dari hatinya untuk menjaga ya, iman Islam kita. Ini syukur kita ketika Allah tetapkan hati kita untuk diem, duduk sejenak, bermajlis, mendatangi masjid-masjid untuk kita berjamaah. Nah, ini salah satu kiat menjaga dan merawat iman Islam kita. Karena seringkali yang dikhawatirkan itu semangatnya semangat sambel. Demennya kalau lagi pengen doang, nggak dijadikan kebutuhan. Akhirnya waktu lagi ada kelapangan dari waktu, males mau nerapin ibadah, mau ngejalanin nasihat-nasihatnya para ulama, ya, lebih mendahulukan apa? Egonya, nyaman sama dirinya. Padahal kenyamanan yang sejati adalah kita menyambut dan merawat iman Islam kita. Merawatnya gimana ya? Caranya kita datang duduk bermajlis, ya, datang berjamaah. Kita ada ikatan cinta waktu kita beribadah. Nah, ini yang menerangi kalbu kita. Dimanapun berada, nggak mesti di sini doang. Kalau lagi kita musafir gitu di mana-mana, kita akan tersentuh karena nggak pingin kehilangan momen-momen, ya, untuk merawat dan meramu kalbu hati kita pada iman Islam yang telah Allah hidayahkan kepada kita. Gitu. Awalnya emang gara-gara nggak enak. Awalnya emang gara-gara kita diancam, diperhatiin misalnya sama orang tua, sama kiai. Ya, kalau di pesantren kan gitu. Kalau nggak kita rajin dihukum. Kalau kita nggak datang berjamaah satu rakaat nih ketinggalan nih, ketahuan, dihukum. Itu kalau di pesantren. Kan yang penting bukan itu. Yang penting ketika dia pulang ke rumah dan bermasyarakat, dia mulai ada kebutuhan dirinya. Latihan-latihan yang awalnya keterpaksaan menjadi cinta. Gitu. Nah, ini namanya ada bentuk hadiah dari perjuangan menjaga kalbu kita. Akhirnya pas pulang dia bermasyarakat, tumpahlah apa yang dia pelajari di pesantren. Ketika dia ikhlas dan tumbuh cinta untuk menjaga ibadahnya, mulai dia bisa keluar untuk menasehati pada sesama muslim. Ya. Karena itu nasihat dari beliau untuk kita terima
Walaupun nasihat itu datang dari teman sendiri yang dulu teman mancing, main gundu, karena dia belajar ke pondok, dia menggali ilmu, lalu istiqomah kepada apa? Ajaran-ajarannya setelah pulang. Dan teman kita nih, ya, udah lebih pinter dari kita misalnya. Dia nasehatin kita waktu kita lalai. Dengerin. Terima. Gitu. Nah, beliau mengatakan juga karena sejalan dengan hadis Nabi dari sabdanya, al-mu'minu mir'atul mu'min. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah cermin bagi sesama mukmin. Kita cerminannya ada. Makanya kalau ada nasihat dari seorang mukmin yang cinta betul sama kita, kita terima, itu bagian cerminnya seorang mukmin. Gitu. Dan mukmin yang benar dalam nasihatnya bagi sesama mukmin akan menampakkan kejelasan apa yang tersembunyi pada saudaranya, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mengenalkan kebaikan cinta semakin mensucikan Rabbul Alamin, mana yang enggak, ya. Maka beliau mengatakan, saya menasehati dan saya sama sekali tidak menginginkan imbalan, ya, sebab akhiratku telah menjadi bagian dari sukses bagi diriku di sisi Tuhanku Azza wa Jalla. Aku sama sekali tidak mencari dunia, kata Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani, karena aku bukan budak dunia, aku bukan hamba, aku juga bukan hambanya apa? Akhirat, tapi aku hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sampai usul kepada peringkatnya. Enggak pengen ngeburu sesuatu apa yang Allah ciptakan, enggak. Kita mungkin awal-awal karena memburu apa yang Allah ciptakan. Tapi kalau udah terus kita mendalami, yang kita cari adalah mardhatillah. Ya, udah bukan jadi hambanya akhirat, bukan. Yang kita takutkan awal-awal begitu. Kita takut sama hukuman Allah, kita takut sama apa? Kita terpancing oleh surganya Allah. Kita lupa sama penciptanya. Ini beliau mengingatkan. Kalau udah sampai pada wusul, pada tarafnya, maka yang kita akan buru adalah Allah Azza wa Jalla, mencipta kita, yang menitipkan rohnya kepada kita. Gitu. Kita bagian, ada rahasia yang paling dalam di dalam diri kita adalah ruh. Ya, qulir ruha, kata Allah, qulir ruha min amri rabbi. Katakan roh itu adalah urusan Tuhan. Jadi kalau kita nanya model-model kayak sekarang, ada yang melihat begini dari ruh nih, ada khodamnya begini. Kan sekarang lagi fenomena tuh. Ya, itu akan menggerus iman Islam kita. Akhirnya percaya sama makhluk doang. Gua kalau nggak pakai ini kagak ada yang apa istilahnya ngasih keberuntungan nih. Pakai akhirnya jimat-jimatan dibeli. Ya. Ini ngebawa memperkuat khodam katanya. Ya. Akhirnya ngerasa ada keberuntungan, nah dia bangga dah sama benda tersebut. Mulailah dia mengurangi sisi-sisi tawakalnya sama Allah, nggak berpasrah akhirnya sama Allah. Nah ini juga bahayanya dari bagaimana kita berkecimpung dalam bermasyarakat, kawan kita, kerabat kita yang bawa benda-benda. Kalau lagi cerita kan kadang-kadang berlebihan. Ini bisa begini, bisa begitu. Lu tahu gue dapatnya dari si ini dari kiai. Bahkan benda itu dari kiai sekalipun. Kalau dia menggerus akidah kita, jangan kita pakai. Ada model-model kayak jimat-jimatan. Disuruh bawa sampai lupa, kebawa ke kamar mandi. Pas dibuka tuh isinya apa? Ayat-ayat Quran. Ayat Quran itu bukan cuma dibawa-bawa, pakai dalam hati kita untuk aplikasi hidup. Itu yang benar. Ini kagak dibawa-bawa, ditaruh di kantong belakang. Gimana? Di dompet. Kan ditaruhnya di pantat. Kebanyakan dompet ya. Dia lupa. Pas dibuka, la haula wala quwwata illa billah. Isinya itu apa? Ayat-ayat Allah. Tapi dia bilang, ini manjur ini Ustaz. Aneh pakai ini kalau diniatin mah canggih nih katanya. Nomor togel aja bisa ketebak sama aneh. Mancing aja bisa nih, dapat langsung segala. Lah itu setan yang bantuin, dia lupa. Ada makhluk yang menggerus akidah kita. Yang enggak senang kita ini jadi mukmin yang kuat, yaitu iblis laknatullah alaih.
Dia bakal mengirim segala bentuk pasukannya untuk membela dan menggerus akidah seorang mukmin. Datang pasukannya. Hati-hati. Kita kalau lagi habis datang ke satu, misalnya ya, satu keramat pohon lah kita didatengin. Pulang-pulang kok kerasa kayak enteng badan kita. Terus orang pada tunduk sama kita. Baik-baik tuh. Pokoknya yang tidak ada jalan selain petunjuk agama dalam syariat dan mengingat kepada kekuatan Allah, hati-hati, itu datangnya dari iblis laknatullah alaih. Emang dikasih, diumbar yang kayak begitu itu. Omongannya langsung manjur, gua kata begini apaan lu? Jadi kan, jadi. Nih gua pegang jimat dari Kiai si Anu. Siapa kayak dibilangnya? Bawa-bawa kiai. Dirusak kita punya guru. Ya, yang dilihat apa? Yang dilihat yang begitunya, bukan dilihat ilmunya, bukan dilihat dan dicontoh istiqomahnya. Ini kan bahaya ya. Ya kita bermasyarakat tuh kadang-kadang nemuin yang begitu-gitu. Ya bahkan kerabat saudara kita begitu. Ini katanya telur dari ini nih. Ya telur dibawa-bawa. Di kantongnya apa lu kagak takut pecah? Agak ini mah pas kadang ketekan rupanya tuh telur buhuk udah dibawa-bawa sama dia. Ya busuk lah. Gitu. Emang kalau benda baik kan bakal cakep. Ini ngapa jadi busuk begitu? Yang dia percaya tadinya jimat-jimatan. Percaya sama dukun. Dukun pakai sorban. Yang kita tahu kapasitas tuh dukun. Kagak pernah sholat jamaah di masjid. Oh, dia udah bilang kalau dinasihatin, Kiai kenapa nggak pernah kelihatan di masjid? Oh, ente belum tahu. Ente belum sampai. Gituin. Udah habis kita yang dikritik, belum sampai ente ilmunya. Kita kata gitu. Nah ini kan, padahal Nabi mencontohkan itu secara zahir. Kurang apa Rasulullah SAW? Kurang apa? Yang udah pernah menghadap kepada zat mulia. Paling hebat. Udah menghadap Allah Azza wa Jalla. Masih sholat, rajin, sampai bengkak-bengkak kakinya. Ente siapa? Gitu. Mau ngatain orang belum sampai. Secara nggak langsung dia mengkritik para ulama, para sahabat. Bahkan Nabi itu sendiri. Gitu. Makanya kalau omongan-omongan manjur jangan kita langsung terlena. Ya. Apalagi dilihat dari kapasitas keistiqomahan. Gitu. Ini nasihat dari beliau. Dari kedalaman nasihat itu dapat dipahami bahwa orang kalau udah merasa sampai kepada Allah lalu mengurangi nilai-nilai ibadahnya, itu malah terjadi kemadorotan. Nah, jadi racun sama dirinya. Ya. Dan juga ada sabda dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, siksa yang paling dahsyat dari Allah Azza wa Jalla pada hambanya adalah ambisi si hamba untuk meraih apa yang tidak dibagikan kepadanya. Tuh. Siksa yang paling dahsyat. Apa maksudnya? Waktu kita menghayal sesuatu yang nggak bakal kita dapetin, emang bukan bagiannya, dikejar habis-habisan sama urusan dunia. Kan keseksa dia. Seksa di dunia juga seksa di akhirat. Padahal bagiannya udah ketulis. Padahal bagiannya udah ketahuan. Ini. Betapa celakanya, kata beliau, orang bodoh terhadap takdir yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirawat dan dijaga istiqomahnya dari akidahnya. Lalu dia mencari yang memang bukan bagiannya. Cari gunung emas misalnya, dicari benda-benda yang membuat habis waktu untuk dirinya. Nggak ingat sama urusan ibadah, yang dia ingat urusan dunia aja. Gitu. Kerja ke sono ngapain, nggak pernah kelihatan lagi di masjid. Ada yang gue cari di sono, bisnis proyek gede. Dicari. Itu bagian dari siksa. Bukan di dunia doang. Di akhirat dapat. Di dunia dia udah menghilangkan kesempatan yang Allah kasih. Yang tadinya biasa kumpul sama kita, bercengkarama sama kita, bisa saling bersua dan bersapa. Kok lama nggak kelihatan lagi? Pas kita tanya-tanya dia lagi apa? Ngerjain proyek-proyek yang kagak jelas, yang belum tentu bagiannya. Punya siapa yang lu kerjain? Ada bos anu. Bukan punya dia, punya bosnya. Udah digatek-gatek berapa? Belum.
belum dapat apa-apa, baru katanya doang dapat persenan. Banyak kejadian kayak gitu. Udah ngeliat ya, yang broker-broker barang-barang antik misalnya, habisin waktu doang. Ini kan nasihat yang sangat istimewa juga, karena itu relate banget ya, nyata banget di dalam kehidupan kita. Beliau celaka karena nggak nyangka di dalam kita bermasyarakat ada generasi-generasi yang merusak nilai iman dan Islam kita. Ada. Ya sekarang apa waktunya? Sekarang medsos. Kalau kita nggak punya rem-rem untuk menjaga dari nilai-nilai agama, ya tentunya apa? Tentunya kan karena sering kumpul sama ulama, sering duduk di majelis. Tentunya itu yang bikin ngejaga. Tanpa itu kita bagaikan anak tanpa orang tua yang dilepas di taman tanpa pengawasan. Nggak ketahuan. Pas lagi dia kejedot, dia kecelaka, kita apa kan? Nggak ketahuan. Nggak ada pengawasan. Dia menghindar dari pengawasannya orang tua. Sama kalau kita lagi ada fasilitas yang Allah kasih sama kita. Ada majelis, ya, ada ta'lim, dia mulai menghindar, males katanya, gampang nemuinnya di mana? Di YouTube, di medsos, banyak nasihat-nasihat. Beda. Kita duduk di sini ketemu antar kita, pandangan mata, telinga, semuanya bergerak dari indera panca kita. Panca indera kita bergerak semua. Duduk di sini kan melawan nafsu kita. Enakan di rumah rebahan, tapi waktu kita menjalankan itu Allah apresiasi kita. Ya, duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka Allah juga dalam firman-Nya, sesungguhnya bukan mata yang buta, tapi yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada. Mata hati itu, kalau orang terlalu hubbud dunia akhirnya dibutakan oleh Allah. Ya. Si tamak memburu dunia, tangan dari makhluk yang menjual agama dengan debu. Tahu nggak? Bahasa beliau nih, menjual agama dengan debu. Tahu debu? Debu tuh kagak ada harganya, bakal hilang. Apa sih, kita berjuang banget cari mobil baru, cari rumah baru, cari kontrakan baru misalnya, yang sifat-sifatnya akan hilang. Jangankan yang kita punya, diri kita menjadi tanah. Apa yang diburu coba? Kalau bukan dari panca indera kita yang kita hargai dengan nilai-nilai akidah dan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan dari pembahasan singkat ada yang menggugah kita untuk senantiasa merawat dan meramu, menjaga rem untuk pergaulan kita. Dari beliau juga mengingatkan jangan sampai terpedaya ya dengan rayuan-rayuan yang membuat itu bertopeng agama. Topeng agama kan bisa bertopeng juga. Hati-hati ya, kayak tadi tuh datang ke sini lama-lama akhirnya kita bukan condong sama Allah, kita condong sama makhluk. Nah ini udah bahaya. Lama-lama kita akhirnya ngeremehin sama ibadah-ibadah yang sifatnya rutinitas, yang wajib untuk kita jaga. Lama-lama ngeremehin tuh. Itu yang bahaya. Ya. Mudah-mudahan ada pembahasan yang kita ulas melalui tanya jawab dan menjadi manfaat untuk kita. Fadl, kalau ada yang mau ditanyain. Ada, ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Iya.
Dua aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan tentang urusan ruh ya. Ya, emang urusan ruh ini sangat kompleks. Makanya Allah membatasi itu. Allah membatasi kepada Nabi-Nya. Ya, kalau kau ada yang bertanya tentang ruh, katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan itu. Allah membatasi itu. Namun dari situ juga ada pembahasan yang ulama pandang bahwa ruh ini memiliki ya satu ruang sendiri, yang ruang itu tidak bisa dicangkup dengan mudah ya, apalagi bagi kita yang masih hidup, masih napas. Beda, kita menuju ke alam ruh ini tempatnya nggak kayak kita sama jin, bukan. Kita sama jin masih gaibnya gaib biasa. Ruh ini di atas itu. Jin sendiri itu masih ada di atasnya. Namanya alam malakut. Alamnya para malaikat. Ya. Jin sendiri kan dicabut nyawanya. Ada matinya juga. Gitu. Kalau dia ngelihat malaikat dia menghindar. Makanya dikatakan ulama itu ada beberapa tingkatan Tingkatan dari gaib. Jadi ruh ini luar biasa, bukan tempatnya. Makanya Allah membatasi itu dengan kulir ruh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, urusan ruh adalah urusanku. Tapi kan ulama melihat satu sisi fenomena alam ruh ini dengan bisyarah-bisyarahnya. Ya, isyarat-isyarat pendalaman ilhamnya. Gitu. Dari kisah yang katanya malam Jumat ini doa ini. Nongkrong di depan minta begini begitu. Ya. Tapi karena memang enak ya kita bahasnya, enak mempercayainya, akhirnya fenomena ini bermasyarakat, akhirnya membumi itu, punya kepercayaan sendiri. Padahal di dalam hakikatnya orang kalau udah meninggal yang diharapkan adalah memang amal ibadah yang memang dia lakukan. Adapun sedekah itu kiasan majaz yang memang Rasulullah sampaikan. Sampai sedekahmu, ya kan? Sampai amal ibadah yang kau tawasulkan kepadanya, sampai gitu. Nah, itu dikias-kiasin lagi bahwa kepentingan alam ruh ini jauh daripada kepentingan yang kita anggap. Ya, kayaknya kalau lagi berdoa ya niatin aja, karena kedahsyatan amal ibadah yang kita lakukan ini bisa menembus alam ruh itu sendiri. Berarti kemuliaan ayat-ayat Allah yang kita baca jauh lebih mulia. Ya sampai ke sana jauh lebih dahsyat. Dulu kalau kita dikasih waktu kita hidup dikasih nikmatnya dunia, ngalahin tuh sama suratul Fatihah sama Yasinan, kalah. Kita lebih mentingkan apa? Dunia kan? Tapi waktu meninggal dikasih dunia dia kagak peduli. Dia lebih mementingkan suratul Fatihah yang dahsyat dikirimkan kepadanya. Gitu. Berarti ada ayat-ayat Allah, zikir-zikir yang begitu istimewa di saat kita sekarang nih hidup nih. Yang sekarang nih, itu jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena kita bergelimang dengan nafsu yang lagi kita jaga sekarang. Kalau udah mati, emang dia udah kagak ketemu sama syahwat lagi. Yang dia butuhkan adalah zikrullah yang selama ini dia lakukan. Kalau dia udah ngelakukan lagi apa? Dia mengharapkan kiriman-kiriman dari orang-orang dan anak-anak solehnya. Dia mengharapkan dari ilmu yang bermanfaat. Dia mengharapkan dari anak-anak soleh, dari amal jariah yang telah dia sampaikan. Kan ngarepin gitu. Berarti keterkaitan sama urusan dunia masih ada di alam ruh. Cuma secara spesifik yang ente bilang tadi, bener nggak hadir, bener nggak minta, bener nggak, itu jauh. Itu cuma isyarat-isyarat aja yang melalui mimpi orang-orang soleh. Ya. Pernah ada cerita dari 2 orang ulama, ya min jumlatil aulia, yang salah satunya dia adalah para aulia-nya Allah, itu berdoa janjian sama temennya nih, sesama ulama atau sesama wali. Dia bilang, kita minta yuk sama Allah, kita bermunajat ketika kita meninggal kelak, ngabarin salah satu gimana ahwalul maut, kejadian-kejadian habis mati.
Yuk kita minta sama Allah. Dia minta waktu lagi dia hidup, janjian sama temennya, siapa di antara dia yang apa? Yang mati duluan. Kabarin info gitulah istilahnya. Ya, nanti kita minta sama Allah caranya bagaimana, pokoknya salah satu dari kita dah. Jadi dah akhirnya meninggal salah satunya. Lalu dimimpikan. Kan sekali lagi kan isyaratnya melalui mimpi. Gitu. Makanya bisa sampai cerita itu sama kita, ditulis, diceritain, ditulis para ulama. Nah, itu beliau mengatakan salah satunya ya, begitu ketakjuban seorang yang sudah dilepaskan dirinya dari jasad. Jangankan ini satu-satu nih. Jangankan urusan kamu dalam kematian. Kucing kamu sendiri yang ada di rumah kamu aku tahu. Matinya kapan? Gimana modelnya? Kucingnya, binatangnya dia tahu. Artinya sangat luas. Bukan dirinya, tapi apa? Allah membatasi itu. Urusan roh itu dibatasin sama Allah. Kita kan sekarang cuma kehalang sama apa? Sama jasad kan? Kita kehalang sama jasad soalnya. Tapi kalau udah kita keluar dari jasad kita, wah kelihatan semua apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita buat, apa yang pernah kita baca. Kelihatan semua. Makanya pada kagak rela minta mundur balik lagi. Ajil nih. Yang udah dikasih kesempatan ngelihat aja minta balik lagi. Kenapa? Masih belum beramal banyak. Masih kurang ya Allah. Tunda lagi ya Allah, tunda lagi. Gitu. Maka penting waktu kita bertawasul, kita yakini bahwa itu adalah satu perintah yang memang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam rangka umum birrul walidain, ya kita sedekah. Untuk apa? Untuk orang tua kita. Nggak bisa duit, nggak bisa makanan, nggak bisa apa? Fatihah tiap habis sholat. Doain dengan ikhlas. Gitu kan? Ini kan kiat-kiat aja supaya Allah buka ruang itu. Penyesalannya kagak. Kenapa? Karena kan ada perintah doa lil muslimina wal muslimat, ya kan? Secara umum. Tapi kalau secara khusus beda. Kalau kita kan dikirimin khusus beda nih. Ada paket datang dari pemerintah, nih bansos, beda sama paket khusus. Nama ente disebut, ya. Tercantum. Biar kata isinya, kadang-kadang jumlahnya lebih kecil daripada yang dibagiin pemerintah. Beda. Spesial. Kita bukanya aja beda tuh kado, paket. Ya Allah, makasih banget, dari mana ya? Ada kekhususan sendiri. Maka kita disuruh untuk dengan pelit-pelit dalam memberikan hadiah. Doa, Fatihah. Karena bakal juga kita ngerasain kayak begitu. Gitu. Jadi amalan-amalan yang kita jalanin, jangan melihat bagaimana caranya orang menerima di setelah mati. Tapi kita ngamalin aja apa yang Nabi sampaikan. Sedekah, doa, Fatihah. Ini yang ngirimin amal jariahnya di masjid ini. Kita doain, jangan bosan-bosan. Kita ngedoain orang terangkat sama kita kan. Akhirnya dia menjadi pembela kita. Ya Allah, aku diangkat sebab doa-doanya. Ya Allah, aku gak ingin dia celaka. Kan begitu, saling membutuhkan satu sama lain. Kenapa? Kita kembali kepada yang beliau sampaikan. Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cerminannya dari mukmin itu sendiri. Kalau kita ogah-ogahan ya kita bakal begitu besok. Yang kita dapetin gak seperti keistimewaan seorang mukmin. Gue males paling kata Ustadz begini-begini aja. Kayaknya sih enggak, kayak udah tahu aja orang waktu hidup, waktu mati. Akhirnya ngeremehin kan. Nah ini yang enggak dimauin maksudnya. Artinya alam ruh yang kita ceritain yang dimaksud adalah jauh dari jangkauan kita. Kalau kita terlalu ngebawa, akhirnya kita kagak serius sama yang hidup nyata, yang memang PR-nya kita di depan mata. Kita ngurusin yang jauh-jauh banget, yang di depan mata aja ente jalanin. Gitu, supaya ente kagak kebangetan pusing mikirin sesuatu yang bukan jangkauannya. Ya, apa yang dianjurkan jalanin. Ulama udah sering ngelakukan rutinitas dalam ritual tahlilan misalnya, itu bagian usul yang luar biasa. Sampai kita kalau udah cinta sama amal ibadah, kita kirimkan, kita sumbangkan, kita kasih ingatan kita untuk beliau-beliau almarhumin sampai, karena memang diikat dengan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa anak soleh. Ya kan, kita kan bagian dari anak-anaknya. Coba kalau kita ke kampung lihat aki-aki tua, manggilnya siapa? Kong. Cucu, oh iya cu. Dia manggilnya cucu. Orang-orang tua kita udah duluan. Dia hidup walaupun dia bukan ada dari garis keturunan langsung, tapi dia mengakui kita anak cucunya.
Kenapa? Karena tuaan dulu, hidup duluan. Begitu kita mendoakan juga kepada orang-orang tua kita yang bukan dari genetik kita, misalnya, sampai ya kita lagi tadi sebelum majelis kan kita doa bertawasul, sampai kita minta sama Allah. Ya, beda, posnya bukan JNE atau si cepat, bukan. Kalau Allah udah punya urusan jauh, ya, gambaran kita itu melesatnya jauh. Kita udah ngelihat semuanya. Makanya kalau dikirimin misalnya dia meninggal di Mekah, meninggal di mana, Papua, atau meninggal dalam keadaan dia tenggelam di tengah laut, jangan kita pikir terus gimana tuh urusannya. Ente jangan mikir ke sono, udah ente doain aja sampai ke alam roh. Gitu. Makanya tahapan-tahapannya itu pun ada pembahasan sendiri. Untuk urusan roh ada kitabnya sendiri, ada pembahasan sendiri. Ya cukup panjang juga beserta dalil-dalil dan ayat-ayatnya. Mungkin segitu singkatnya ya. Ada yang lain? Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya benar. Ya itu di masyarakat kita. Itu kan fenomena kita hidup tuh. Itu relate banget dalam hidup, ya. Iya, sama si orang pinter itu. Iya bertopeng ustadz lah, orang ahli agama lah ya. Nah, iya. Ya. Ini tadi yang kita bahas tadi itu nyerempet ke sana sebenarnya. Ya cuma antum lebih menspesifikkan lagi contohnya di dalam bermasyarakat. Kita juga masing-masing punya cerita kan. Kita punya cerita. Cuma beliau ya si Abdul Qadir itu memberikan contoh secara umum. Ya, di dalam bermasyarakat kita bakal menemui yang kayak begitu. Ada perdebatan-perdebatan. Makanya al-mu'min mir'atul mu'min tadi itu penting kita bawa. Nasihat kita kepada saudara kita yang mukmin. Kalau ada yang kayak begitu kan ya kiasan aja, kembangan dari yang dinasehati sama beliau. Kita kan kalau ngelihat ada ya sosok ya, kita lihat katanya dia ustadz ya, katanya dia juga udah pernah dakwah di medsos, sudah pernah juga terkenal. Lalu bicara mengenai yang di luar dari jangkauan akidah. Yang kita bilang tadi, hati-hati, yang dikasih itu apa? Yang dikirim itu apa? Gitu. Kalau udah sampai benda, kalau udah bukan, yang diperbolehkan dalam agama itu adalah ruqyah. Ruqyahnya ruqyah Islamiyah, syar'iyah. Ya, itu yang dibolehin. Ada yang di luar dari syariat, nah itu yang bahaya. Yang akhirnya dia berdebat kusir. Lu ngatain ustadz gua, lu ini akhirnya perang antara saudara. Ya, akhirnya jadi perdebatan. Yang satu demen banget sama ruqyah syariah, yang satu demen sama ruqyahnya dukun. Ini pakai dikasih burung dara yang warnanya hitam, ya dibeliin telur soang yang katanya bebatik. Lah nyari syarat banyak amat. Sampai tuh ustadz bilang katanya, ntar kalau mau cari telurnya sama saya aja. Ya iya, telur bebatik dari mana? Kalau bukan dari cerita lu. Kan dia yang bikin syarat. Ya, tapi itu manjur ustadz. Gitu. Kita sama kita. Ya manjur lah. Ada yang disyaratin. Kalau nggak iblis laknatullah yang ngebelain ente punya. Iblis tuh kalau bisa ngerusak akidah seorang muslim dibela-belain. Makanya kita penting ngebaca surat An-Nas. Ya, setan itu bukan cuma bentuknya apa? Jin. Manusia juga bisa jadi setan. Kayak sifat antara syaitaniyah itu ada pada diri manusia itu sendiri. Dan juga jin. Dia bekerja sama ini, sama-sama. Kita disuruh minta perlindungan dari Allah untuk menjaga diri kita dari setan, gangguan-gangguan yang datangnya dari manusia dan juga
dari jin. Ceritanya, fenomenanya banyak. Kita berdebat, akhirnya kita ribut di situ. Ya paling kita doain Allah ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah dah. Ya, rajin-rajin aja sholat, nanti dibuka oleh Allah futuh. Sampai kebuka hati kita dengan ilmunya, dengan ilhamnya. Iya, yang selama ini gue dengerin dari ini ternyata salah ya. Ya iyalah. Yang udah sampai benda, kalau udah sampai bentuk-bentuk yang sifatnya di luar dari syariat, jangan diikutin, jangan dicari juga, jangan. Kalaupun ngerasa itu manjur, itu cuma tipuan. Ya, Allah tuh jauh lebih apa? Lebih hebat lagi dari skenario yang dianggap makhluknya ini begini-begini. Beda. Tapi ada orang-orang yang istiqomah. Kita pernah bahas waktu itu. Ittaqu firasatal mu'min. Ya, fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati, baik-baik sama firasatnya orang mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan cahayanya Allah. Kan kita kudu bedain orang yang beramal istiqomahnya bagaimana, orang yang amaliyahnya seperti apa. Pantas orang yang nggak pernah kelihatan di dalam dunia syariatnya, tahu-tahu ngaku-ngaku ustadz, ngaku-ngaku. Ya, kita tahu kapasitas keistiqomahan kan juga perlu perjuangan. Dulu dia istiqomah, dan sekarang kagak. Ada kamar khusus yang kalau nerima ngetok udah ada bau-bau kemenyannya. Lah, ini ustadz ngapa jadi berubah begini? Ya. Nah itu yang kudu kita jaga. Kayak kita minta sama Allah untuk diberikan terus hidayah supaya kita juga terjaga akidah kita. Ada orang berubah-berubah, pulang dari pondok bukan jadi ustadz, bukan jadi apa, jadi dukun. itu banyak juga fenomena di masyarakat. Gitu banyak. Nah kita disuruh memilih, makanya hati-hati. Nanya sama yang benar-benar punya kapasitas dalam ilmu syariat. Yang diajarkan adalah ruqyah asy-syar'iyyah dengan ayat-ayat Allah, dengan bacaan-bacaan, ya. Dibacain di air. Itu ada runtunannya karena ada keberkahan di dalamnya. Bukan kita percaya sama air, tapi ayat yang kita bacakan terekam di dalam air yang murni dan bersih. Makanya dibuka kan supaya getaran ayat Quran itu ngerekam di dalam air kita, wadah kita. Gitu. Yang diperbolehkan syariat seperti itu karena ada riwayat-riwayatnya. Kenapa Nabi memberikan ini, kenapa ada sahabat berebut air setelah Nabi pakai di sisi hulu sungai, di sini dapat keberkahannya. Emang ada. Itu yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kan ada yang pengen kayak Nabi zaman sekarang. Oh, udah pengen nih berkah dari gua, nih berkah. Salat kagak, apa kagak. Nih lu bawa nih. Yang itu kita buka tadi. Ya, jimat-jimat dibukanya apaan? Coba dah, bacaan-bacaan yang disuruh taruh di mana? Di pinggang, ditaruh di selipan pantat. Nauzubillah. Ya kan orang-orang yang pakai ilmu kebal pernah kita punya laskar dulu, dipukulin kagak mempan. Periksa, dibuka air, ditelanjangin sampai dikorek, diselipin di pantat tuh jimat. Bener, dia kebal, dia punya ilmu kebal. Habis ketemu jimatnya dipukulin bonyok. Nah kan anak-anak nyimpen tuh, kita punya jamaah kan laskar tuh ya, disimpan, dibuka. Nah ternyata isinya Masya Allah surat Yasin. Astagfirullahaladzim, bayangin. Surat Yasin diselipin di pantat bisa jadi ilmu kebal. Itu yang dibilang katanya dari ustaz. Coba itu kan dari amalian setan, iblis. Dibela sedemikian rupa. Lah kita di lapangan kita tahu. Ini bukan dongeng. Jimat-jimat yang dikasih ke orang-orang, Masya Allah, pemabok itu isinya apa? Penghinaan terhadap agama kita. Nanti lihat aja jimat-jimat yang ada tuh. Ya kan kadang-kadang ada tulisan Arabnya tuh. Bismillah kebalik, ayat kursi kebalik. Apaan? Pakai, baca. Yang bener mah. Nanti simpen, tulis tuh. Taruh di mana-mana. Taruh. Penjagaan kita ada dalam dada. Doa kita yang memagari kita. Ruqyah sholihah yang betul-betul itu kita istiqomah. Pancarannya ada. Kan pernah diceritakan dari di Baghdad waktu itu ada salah satu sultan yang keluarganya kesurupan terus, kejinan terus. Akhirnya minta sama Imam Ahmad bin Hanbal kalau nggak salah. Minta doa. Imam Ahmad nggak pakai ngedoain, dikasih aja bakyaknya. Sendal bakyak, pernah dengar ceritanya? Kan akhirnya dibawa tuh bakyak. Sembuh. Kagak kesurupan lagi, jinnya setannya takut sama bakyaknya Imam Ahmad.
Nah pas Imam Ahmad meninggal, dia udah nggak pernah kesurupan kan? Imam Ahmad meninggal, dia mulai kesurupan lagi. Dia mulai kesurupan. Akhirnya apa? Dikasih bakyak, udah kagak mempan. Ini ngapa kagak mempan ini? Sampai jinnya bilang, ditanya kan, ada yang bisa berdialog sama jinnya yang masuk ke tubuh tuh anak, sama tuh orang. Kenapa nggak bisa dulu mempan sama bakyak? Kata bilang, aku bukan takut dengan bakyaknya, tapi aku dekat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena keistiqomahan dia dalam beribadah, itu yang aku takut. Jadi bukan bendanya, bukan. Keistiqomahan amalan seorang hamba. Kita bisa kalau udah istiqomah, kalau udah ngejaga ibadah, jaga zikir-zikir kita sore dan pagi dan petang kita. Nggak usah minta, Allah yang ngejaga. Keluarga kita, harta kita, anak kita. Kalau memang terjadi, kita minta sama Allah untuk pengampunan. Bisa jadi itu dosa kita, kelalaian kita. Jangan dicari kambing hitam, nunjuk sono, nunjuk sini. Gara-gara ono, gara-gara ini. Lalu nggak bercermin. Kali ada makanan kotor masuk di perut lu. Kan kudu begitu. Ini zaman sekarang beda. Demen banget nyari kambing hitam. Si Anu nih gara-gara si Anu, saudara lu Anu jahat. Akhirnya berprasangka buruk. Akhirnya apa? Cari dah orang pinter untuk nyelakain saudaranya sendiri. Tuh, yang tadinya cuma dasarnya prasangka jadi nyata, permusuhan itu terkuak ke alam nyata. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita kalau ngelihat itu hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Tapi itu termasuk orang-orang yang meminta rukyah. Iya. Ya, itu maksud Nabi apakah yang rukyah tadi? Iya. Iya. Terus ya, saya pernah dapat cerita dari guru kita almarhum waktu itu pernah dia tangganya ada yang ini Sultan. Dia datang membaca bismillah doang itu. Kan? Kabur gitu. Iya. Nah itu kata dia zikir apapun yang kita ucapkan dengan iman itu bukan buat. Iya. Itu penguat cerita tadi ya. Iya. Jadi kalau ada pernah kita dengar bahwa ada dari 70.000 umatku yang tidak akan mendapatkan salah satunya yang mendapatkan minta ruqyah kan. Nah itu yang dimaksud ruqyah yang tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi itu adalah ruqyah syaitaniyah. Ya ruqyah tadi datang sama yang enggak. Yang udah diajarin ya pasti ruqyah syariah dengan ayat-ayat Allah, dengan cara-cara yang Nabi ajarkan. Kayak Nabi di dalam hadis itu ada ngobatin ain kan tuh. Penyakit ain itu kan nyata ya. Ketika sahabat terkena oleh akibat ain, lalu sahabat Sahal kalau nggak salah itu disuruh berwudu dan ditampung air wudunya ya, untuk memandikan yang terkena ain tadi karena kata-katanya tanpa bertasbih. Ya, waktu memuji sesuatu makanya kita barengin sama tasbih. Masya Allah, la haula wala quwata, cakep banget ya. Ya itu siapa kek? Ya pokoknya kita sebutkan nama Allah bertasbih. Kalau kita tanpa itu kita telah mencelakakan saudara kita. Wah lu keren banget, lu kan begitu biasanya. Wah mobil lu cakep banget, wah bini lu muda banget. Tanpa dia bertasbih itu telah mencelakakan. Kita kalau ngomong tanpa tasbih kepada Allah, kita sengaja nyelakain saudara kita. Itu nasihat dari Nabi. Hati-hati. Apakah kamu rela mencelakakan sahabat kamu, saudara muslim kamu, dengan memuji tanpa tasbih? Karena semua nikmat kan dari Allah. Ya, ini baik-baik makanya. Penyakit ain ini luar biasa. Majang-majang medsos ya kan. Gue lagi umroh, gue lagi dapat ini, dapat itu. Orang yang ngelihat belum tentu semua demen. Ain itu bisa jadi datang dari kedengkian seseorang, hasadnya seseorang. Kita bisa magerin gimana? Kalau kita mau ngejalanin tadi tuh, tahu? Kan obatnya ada, obat yang paling ringkas. Kamu meminta dan menampung air wudu yang menyebabkan kamu ain. Maka itu obat yang paling manjur. Kan dijalankan sama sahabat. Lalu manjur. Sehat lagi. Nah kalau sekarang ente bisa ngelihat gimana orang yang ngata-ngata. Kalau di apa ini? Digelontorin di medsos. Mau kemana lari mintanya? Mau nampung air wudu siapa? Ini repotnya zaman akhir zaman.
dapat pahala gampang, nampung dosa juga gampang, sama nyelakain diri juga gampang. Ini kaitan sama ain. Nabi juga di dalam satu sabdanya mengatakan, ketahuilah bahwa apa yang bisa mendahului takdir, ketahuilah dia adalah ain. Ngedahuluin takdir, takdirnya belum sampai bisa dibalap gara-gara apa? Ain. Dan ketahuilah al-ainu haqqun, dia itu nyata. Ini penyakit ini. Tapi kalau kita ngejaga ibadah kita ngejaga amaliyah, rutinitas, ya yang Allah wajibin, apalagi yang Allah sunahin kita jalanin juga, itu otomatis bakal dijaga. Ada deposito namanya, pagar diri kita tuh ada. Jadi benteng gitu. Orang muji-muji, misalnya kita nih lagi di medsos nih, lagi dakwah, orang muji-muji. Lah karena kita minta perlindungannya sama Allah. Kita minta udah payung perlindungan Allah di kala kita hidup, di kala kita mati. Kita minta sama Allah, udah pasrah aja. Kalau emang udah celaka datang masuk, ini udah kehendak Allah. Jangan kita cari kambing hitam. Itu nilai kepasrahan yang luar biasa. Itu ada tingkatan iman yang kita tunjukkan kepada batin antara kita sama Allah. Pasrah aja sama Allah. Itu benteng yang luar biasa. Tapi kalau kita udah mulai ada ini, ada itu, nah itu udah mulai menggerus dikit-dikit tuh. Makanya orang-orang soleh kalau lagi ngerukyah orang, ya itu tadi nggak pakai macam-macam, dia baca Bismillah juga manjur. Anda punya kiai dulu, datengin ustadz ya, ustadz pondok dulu, ada yang kesurupan di pondok, wah dibacain ayat-ayat ini, dibaca lagi sama dia. Ini jinnya bacain lagi, gua apal, bacaan lu salah, digituin. Jinnya yang ngamuk-ngamuk itu, ngamuk dibacain lagi, bacaan lu salah. Nih, gua ajarin, diajarin. Tapi waktu lagi sebegitu hebatnya, akhirnya kiai besarnya, ya cuma ngasih apa? Tasbih. Nih, getokin malah nih. Tasbih yang lagi baca nih. Dia nggak pakai bacain air, nggak pakai macam-macam. Dipukul aja, langsung jomplang tuh anak. Sama gara-gara tasbihnya apa gara-gara siapa? Gara-gara yang punya tasbih. Hamba Allah yang selalu senantiasa menjaga. Ya, sekarang hebatan lagi. Kalau udah kita ketemu sama ulama, ya misalnya di Timur Tengah, dari jarak jauh bisa. Guru, Anda pernah nih? Ini cerita nyata. Waktu lagi ada yang bertawasul di sana, minta tolong doain. Ini kayaknya lagi kena ain atau lagi kena guna-guna. Tolong guru, syekh. Dilihat doang. Dilihat. Ya udah bismillah. Dibacain bismillah, Fatihah, kata Rasul. Sembuh. Padahal jauh banget, kagak pakai alat-alat, kagak pakai media-media tadi tuh yang katanya bakyak. Enggak pakai. Ini pernah juga Al-Fakir sampai dapati. Aneh ceritain, masa sih iya si Anu tuh didoain sama Syekh Alawi Al-Maliki dari jauh. Bayangin. Kalau orang udah punya keistiqomahan sendiri, apa yang ditakutin? Enggak ada lagi. Enggak ada yang takutin. Kalau memang itu karena ada gangguan manusia, aku minta kepadamu ya Allah untuk disembuhkan kena kekuatanmu. Minta kekuatannya sama Allah. Biar kata jarak jauh juga kita doa. Kita penting untuk menjaga istiqomah ibadah kita supaya orang-orang yang kita sayangi akan terlindungi. Kita kan sayang sama kiai kita sayang sama anak saudara kita sayang, kita doain aja. Udah jadi pagar. Kiai begitu juga, pasti ngedoain kita. Jamaahnya. Guru begitu juga. Nah ini kan saling menjaga. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Gitu. Yang beliau sampaikan ini luar biasa. Relate banget sama kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waduh, jadi banyak nih. Iya. Gitu. Gantian. Iya. Allah. Ya. 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 Kedua yang saya pikirkan perkara itu apakah kita perlu, pertanyaan saya intinya, apakah saya perlu
hadir majelis seperti itu, harusnya menyesatkan. Padahal berapa banyak majelis yang memprestasi Nabi kok bisa hadir. Nah, apakah masih perlu saya itu dapat di majelis itu? Dalam artian Nabi kok hadir. Iya. Udah. Ya. Jadi kan ada fenomena ya. Ya, memang diyakini kita melihat ya. Kalau ada makom mahallul qiyam. Ya, sesuatu yang dibaca dan pada sesuatu tertentu itu diri. Itu banyak bisyarah yang mengatakan bahwa Nabi hadir. Tapi hadir di dalam majlis yang betul-betul khusyuk. Bisyarah ini adalah isyarat dari seorang alim, alamah yang memang sudah teruji keistiqomahannya. Lalu beliau mengatakan itu. Dicari memang tidak, dasarnya itu adalah tadi ya, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati sama firasatnya orang mukmin. Lalu kalau memang dasar itu dijadikan dalil kepada seluruhnya, maka yang harus dilihat bagaimana kualitas dari majelis itu. Misal majelis itu ada di daerah pojokan sono, ulamanya kurang greget, ustadznya kagak ada yang istiqomah, jamaahnya apalagi. Nah itu boleh kita mengingkari. Tapi kalau di dalamnya ada ulama-ulama yang istiqomah, ada yang betul-betul memiliki kapasitas keilmuan dan apalan dari hadis-hadis Nabi, apalan Qur'annya, rutinitasnya dia, lalu dia menghargai dari pendapat yang tadi, maka kita sebagai mukmin berhusnuzon, berbaik sangka bahwa yang dilakukan sama beliau-beliau satu amalan yang memang menunjukkan satu sopan santunnya dari isyarat. Jadi kalau Nabi hadir di dalam majelis yang mulia, apa? Adabnya gimana? Kan kita diri. Adabnya. Itu sebetulnya dari cerita-cerita yang memang datangnya dari para alim ulama yang menjalankan ritual atau menjalankan amaliyah itu. Tapi tidak syarat untuk kita itu percayai, karena memang nggak didapati, nggak syarat. Ente nggak, misalnya ente nggak percaya terus ente jadi musyrik atau jadi apa? Nggak juga. Ya, itu sifat yang ekonomiyah, satu kemuliaan. Ketika kita mempercayai guru kita, misalnya kita tahu yang ngomong siapa ya? Yang ngomong udah punya kapasitas luar biasa, duduknya nggak pernah sama urusan dunia, pasti sama urusan akhirat. Dan beliau mengatakan, aku melihat dari bisyarahku, isyaratnya aku melihat bahwa Nabi hadir. Terus di setiap tempat? Enggak juga, itu yang dimaksud ya. Makanya jangan juga kita ketika tidak meyakini itu lalu kita membatalkan amaliyah soleh itu. Kan kalau kumpulan-kumpulan amal soleh pasti ada kebaikan di dalamnya. Ente mengingkari enggak tahlilan di dalamnya? Enggak kan? Amal soleh bukan. Quran yang dibaca amal soleh bukan. Nasihat-nasihat yang disampaikan di majelis itu amal soleh bukan. Kalau ente nggak cocok sama satu, jangan gara-gara satu itu antum meninggalkan semuanya. Di dalam kaidah fikih juga ada. Mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau emang kamu tidak menyukai sesuatu amal, jangan kamu tinggalkan semuanya. Gitu. Itu kaidah fikihnya. Kalau kita emang nggak suka sama ini tempat gara-gara satu atau dua, akhirnya kita nggak jamaah gitu. Kan nggak juga. Kita hadir menghormati undangan, itu ada pahalanya. Kita ketemu, kan banyak kan pahalanya dibanding ketidakyakinan kita. Yang kita nggak yakin apa? Sama alasan tadi satu, tahlilan ulamanya nggak ada yang kredibel misalnya kan, nggak ada kiai, nggak ada habibnya, apalagi yang istiqomah, ada habib muda yang aneh kurang sreg, ya kan? Ada gitulah perasaan-perasaan begitu. Terus kita nggak hadir sama undangan, nggak juga, hadirin, karena di dalam undangan ada hakul mukmin antara mukmin. Karena kalau waktu kita ketemu salaman nggak sama yang lain? Salaman. Di dalam hadis apa? Keluarnya dosa-dosa dari jemari seorang mukmin kalau dia bersalaman. Kan hikmahnya banyak gak? Tahlilan berjamaah ada. Baca Quran ada. Kita ambil baiknya. Jangan kita gara-gara itu yang kita nggak suka, yang kita nggak cocok sama itu tempat, kita tinggalin semuanya. Ambil baiknya. Banyak baiknya di dalam. Buang nggak baiknya. Kan hati yang kontrol, bukan dia yang kontrol. Hati kita yang bisa membatasi, memilah. Sebagaimana kita menjaga hubungan sama manusia, kita bisa milah-milah tuh.
Ambil yang baik, buang yang enggak. Ini enggak demen sebenarnya sama ente, tapi kan ente enggak ngomong sama dia. Ente tahan dia. Nggak tahu kenapa ente tahan? Karena ngejaga akhlak. Menjaga akhlak sesama muslim juga bagian dari dari ibadah mulia. Mungkin kejawab ya. Jadi jangan dicari-cari yang enggaknya. Kalau emang enggak yakin, enggak syarat juga ente yakinin, enggak dosa, ente enggak dosa. Karena emang enggak ada. Itu cuma isyarat dari alim ulama yang memiliki kredibilitas yang tinggi lalu berisyarat bahwa Nabi itu hadir. Di semua tempat kan belum tentu Anda bilang. Kalau di tempat maksiat Nabi enggak bakal hadir. Banyak kan orang ahli maksiatnya gitu. Tapi waktu kumpulannya kan kumpulan ibadah, datengin. Enggak apa-apa ya, kita yang hormatin. Gitu. Ya. Ada. Ya. 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 Waduh, karena belum sampai tuh. Pembahasan detailnya ini belum sampai ke situ. Ada yang lain? Berat itu. Iya, kalau nggak menguasai kan nggak enak jawabnya. Yang lain ada? Udah gitu aja ya. Ini udah siang, makin seru sebetulnya. Cuma kalau lagi kita nguasain enak ya udah. Mudah-mudahan dari yang kita bahas ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan juga ada manfaat yang berkah untuk kita dan untuk masa depan kita, dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup suratul Fatihah, kita kirimkan kepada sanak famili saudara kita almarhumin ya, yang telah berjasa di dalam kehidupan kita, yang mana telah menjadikan kita orang baik dengan doa-doa mereka dikala mereka hidup dulu. Mereka berdoa supaya kita jadi orang-orang soleh. Kita doakan lagi. Ya, kita kirimkan fadilah dari majelis kita ini, pahalanya untuk beliau-beliau almarhumin. Mudah-mudahan dapat mencerahkan kuburnya, dapat menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, yang kita harapkan masa depannya juga menjadi bagian dari fadilah suratul Fatihah yang kita baca. Masa depan yang diberikan oleh Allah kemuliaan, masa depan yang dijaga oleh Allah dengan keridhaan, masa depan yang menunjukkan jalan-jalan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini wa alaikum salih wa alaikum Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين وعفنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام واتنا على دين الإسلام. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب الدعوة المضطرين إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحمهم ارحمنا يا الله في حاجاتنا بقضائها ونجاهها رحمة تغنينا بها عن اسمك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في رفح في غزة وفي كل مكان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك دعوهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Dari saya cukup sekian, lebih kurang yang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.